gitu kan. Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Kalau seperti itu boleh kok. Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dan Boleh. Oke, ini pure dari hati saya, pure pertanyaan dari teman-teman juga. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka Ada reaksi. pasti mereka menentang. Dan tapi Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz ini kan bukan orang pertama yang saya ajak ngobrol ya. Makanya saya tuh ngerasa wah ini ilmunya nyampe banget ya. Saya tuh clear, walaupun tentu ada relevansi yang nanti kita akan bicarain di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat bergabung dan menyimak konten-konten yang lain dari yang lain di Fakta Islam TV, media edukasi untuk umat dalam melawan dan menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sahabat, terima kasih buat Anda yang telah subscribe, like, dan share channel ini. Ikut mendukung perkembangan channel ini. Barokallah. Saat ini kita doa ibu, kita buka hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya Tuhan Yesus. Kali ini saya akan reaction santai video singkat percakapan yang menurut saya cukup istimewa. Sekali lagi cukup istimewa antara Kodonitan dengan Dr. Richard Lee. Ya, videonya sebenarnya pendek ya, tapi maknanya bagi saya dalam pencermatan saya rasanya sangat dalam. Ya, tentu multi interpretasi. Nah, jika Kodonitan memberi judul video pendek ini dengan tanda-tanda, nah saya pun memaknainya lebih dari sekedar tanda-tanda bahwa Dr. Richard Lee, ya, YouTuber atau yang punya podcast yang sudah tidak asing lagi di publik Nusantara, dokter ini sedang dalam pendalaman atau bahkan mungkin saja dalam proses login mualaf. The next mualaf. Apakah sahabat juga sepakat? Nah, sekarang mari kita simak. Kenapa? Kan saya dulu ngomong juga ya, sebenarnya waktu saya ngomong besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kan pasti nggak gampang ya, Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapet tentangan nggak dari grup? Alhamdulillah enggak. Kau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapet tentangan nggak? Karena keluarga gua bukan keluarga yang, lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustaz Habib. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Jadi, artinya gini,
saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu maaf saya, orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang lagi. Akhirnya dihubungin tuh anaknya. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besoknya. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Oke. Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah SWT. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu, dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya, dan saya tidak perlu membuka kemana-mana. Ya andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya pribadi yang paling dalam, siapa yang saya punya yakini dan saya jalankan itu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok. Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dan boleh. Nah, tadi sahabat sudah memperhatikan ya, sama-sama kita cermati bagaimana gestur Dr. Richard Lee, dokter yang selama ini banyak membahas soal produk kecantikan, perawatan kulit, wajah, dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini memang beliau konsen juga membahas berbagai hal yang sedang viral dan jadi perbincangan publik. Nah, coba perhatikan sahabat, rekaman video ini sepertinya saat persiapan syuting video podcast ya. Ya, sebelum dimulai mereka ngobrol santai gitu ya. Nah, awalnya posisi Dr. Richard itu agak berjauhan ya. Tapi berikutnya duduk pas di samping sangat dekat dengan Kodondi. Nah, itu bisa kita manai, artinya ada hal yang sangat perlu disampaikan lebih dekat yang sifatnya pribadi. Dan Dr. Richard curhat kepada Kodondi. Nah, itu yang kita saksikan ya di penampakan video itu ya. Nah, ini juga bisa kita pahami bahwa Dr. Richard memahami betul orang yang paling bisa dimintai respon soal apa yang dia pikirkan ya, atau yang dia rasakan ya. Nah, siapa yang dicari? Tentu Kodondi. Kemudian karena memang Kodondi latar belakang ya sama-sama Chinese ya. Kemudian Kodondi juga seorang mualaf. Beliau juga banyak memberikan edukasi tentang Islam, khususnya bagi yang non-muslim yang sedang dalam proses pendalaman atau mencari pemahaman tentang keislaman. Nah, dari latar belakang itu tentu kita jadi berpikir apa dong yang sedang ingin disampaikan oleh Dr. Richard dan bagaimana tanggapan Kodondi. Mereka membahas soal mualaf. Mereka membahas soal respon ketika mualaf kemudian tidak didukung oleh keluarga atau bahkan ditentang. Nah, dari situ saya 100% yakin Dr. Richard Lee proses login mualaf. Kenapa?
Karena dari gesturnya, perhatikan ekspresi serius dan nampak sangat happy ya saat diberikan penjelasan oleh Kodondi. Kemudian kita perhatikan dari pertanyaannya, kemudian dari tanggapannya. Jadi setelah Kodondi menyampaikan jawaban, kemudian ditanggapi seperti apa. Kemudian pilihan siapa yang mesti ditanya, kemudian keyakinannya dia juga sampaikan. Dan berikutnya di bagian akhir kita lihat bagaimana harapan Dr. Richard Lee yang ingin belajar ke Kodondi. Coba, apalagi yang selain persoalan ketertarikannya terhadap Islam? Sahabat, sebenarnya sebelum curhat ke Kodondi, di beberapa waktu yang lalu ada pernyataan yang sangat menarik Dr. Richard tentang keinginannya belajar memperdalam Islam saat berdialog dengan Ustadz Salim. Bahkan katanya dia sudah menyampaikan itu kepada keluarganya, walaupun memang responnya menentang ya. Tetapi kita bisa pahami bahwa Dr. Richard memang serius punya keinginan besar memperdalam Islam. Dan ini yang makin menguatkan keyakinan saya, Dr. Richard Lee dalam proses login. Coba kita simak percakapannya. Dan saya pengen lebih kenal lebih dekat. Saya boleh tanya beberapa itu Ustaz. Oke. Ini pure dari hati saya, pure pertanyaan dari teman-teman juga. Karena sebenarnya ini aku boleh jujur nggak sih ngomong? Silahkan. Aku nggak pernah sejujur ini. Pak Ustadz, aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Beneran, aku nggak pernah ngobrol ini di luar sana. Aku pernah ngobrol dengan keluargaku. Aku ada rencana untuk belajar agama Islam. Dan beberapa dari keluargaku ya seperti biasa lah ya, pasti mereka Pasti ada reaksi. Pasti mereka menentang. Dan saya ingin melakukan ini perlahan. Saya juga tidak ada target lah. Kayak kita kalau misalnya perusahaan kan ada target ya Pak Ustadz ya. Kalau ini kan memang ini soal hati, ini soal private kita. Dan saya belajar banyak dari ustadz-ustadz yang saya sebut tadi, dan di luar itu pun banyak banget. Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah duduk dengan saya di sini. Dan saya belajar, dan saya pengen, menurut saya ini adalah private dari saya. Tapi ada beberapa yang harus saya masih mau pelajari lebih dekat. Dan hari ini saya pengen belajar dari Pak Ustadz. boleh. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan saya kemampuan untuk menjawab pertanyaan itu. Seberapa toleransi agama Islam itu Pak? Ilmunya nyampe ya semua ya. Saya masih kecil, jangan diberi. Aduh ampun. Tapi Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz ini kan bukan orang pertama yang saya ajak ngobrol ya. Makanya saya tuh ngerasa, wah ini ilmunya nyampe banget ya. Saya tuh clear, walaupun tentu ada relevansi yang nanti kita akan bicarain di topik selanjutnya. Ya Pak Ustadz gitu ya, benar ya. Nggak, trik sulap itu dalam pengertian para ulama termasuk metode sihir. One of the sihir. Iya. Salah satu. Makanya dalam bahasa Arab sulap disebutnya sya'wat. If you make taubat, you ask forgiveness from Allah. This is the neutralizer. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita tahu ada penawar lalu sengaja minum racun, itu bodoh. Tapi kalau tak sengaja terminum racun itu, tak sengaja kita khilaf. Bukan disengaja. Tak sengaja, cepat minum penawar dong. Ketika we did something wrong. Ya. Jadi saat bertemu Ustadz Khalid, Ustadz Faizar, Ustadz Dery, Ustadz Salim, Dr. Richard Lee masih bertanya soal bagaimana soal ini dalam pandangan Islam. Tapi ke Kodondi, dia tidak lagi bertanya soal keyakinan, soal apa yang menarik dalam Islam, tapi langsung ke respon keluarga saat mualaf. Dan Kodondi pun menjelaskan sangat luar biasa, bahkan dengan pengalaman, bagaimana solusi jika menghadapi penentangan keluarga saat memilih jadi mualaf. Dan kita simak reaksi Dr. Richard Lee sangat positif. Dan itu tentu bukan hal yang dibuat-buat yang saya lihat ya. Mimiknya, cara dia menatap, kemudian ekspresi tangannya, wajahnya. Saya tidak melihat itu hal yang dibuat-buat. Ya, saya juga sering simak konten-konten Dr. Richard Lee, bahkan sebelum viral seperti sekarang waktu masih membahas soal uji laboratorium berbagai produk kosmetik. Nah, saya sudah simak. Jadi saya paham bahwa dalam pengamatan saya beliau ini orang baik, orang tulus, yang disampaikan belak-belakan dan orangnya happy. Jadi kalau kita nyimak podcastnya Dr. Richard Lee, kita pun ikut ke bawah happy, terlepas apapun yang sedang dibahas ya. Nah, kemudian followernya juga banyak karena memang beliau dokter yang banyak mengedukasi masyarakat. Wajar ya, banyak yang
mengikuti beliau, banyak jadi followernya. Jadi kalau sampai dia benar-benar the next mualaf, tentu bakal mendapat reaksi seperti saat The Master Deddy Corbuzier saat bersyahadah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, saya membayangkannya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan hanya Dr. Richard Lee yang saya perhatikan punya konsen mulai menunjukkan upaya pemahamannya terhadap Islam. Ya, ada lagi yang lain ya, yang biasa di podcast juga, yaitu siapa? Pebasket sekaligus aktor Denny Sumargo atau biasa disebut Densu. Ya, itu yang saya cermati. Dr. Richard Lee dan Densu ini punya konsen yang sepertinya memiliki ketertarikan terhadap Islam. Dari kita simak dari sikapnya, dari pertanyaan-pertanyaannya, itu menunjukkan bahwa mereka di satu sisi pengen tahu, tapi di sisi lain juga mempelajari, sekaligus mudah-mudahan ini sebuah ketertarikan. Itu sih yang saya pahami, yang saya lihat. Ya, apakah sahabat yang menyimak video ini sepemikiran dengan saya? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, apakah Dr. Richard Lee, apakah Denny Sumargo sedang dalam pendalaman untuk mempelajari Islam? Ya, silakan disampaikan tanggapannya di kolom komentar. Nah, sahabat, ini tentu bukan maksud saya mempersoalkan keyakinan Dr. Richard atau Densu selama ini, tidak, sama sekali tidak ya. Nah, karena kita paham soal keyakinan, keagamaan, kepercayaan itu hak pribadi masing-masing. Setiap warga negara berhak meyakini atau tidak meyakini agama tertentu. Nggak boleh dipaksa harus meyakini ini, nggak boleh dilarang untuk meyakini itu. Itu hak pribadi, hak private, hak masing-masing warga negara. Nah, di sini saya hanya reaction apa yang saya cermati dari video yang telah dipublikasikan oleh Kodondi. Entah benar atau salah, wallahu alam ya. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau saya memiliki harapan Dr. Richard Lee semoga mendapat hidayah, Densu semoga mendapat hidayah, lock in the next mualaf, tentu itu juga bukan hal yang salah. Ya, hak saya berharap, menilai dan menyampaikan itu di video ini. Itu saja sahabat reaction saya kali ini. Topiknya sangat santai, ringan dan agak berbeda dari biasanya. Ini memang sekedar memanfaatkan kesempatan santai di Sabtu petang. Jadi nggak membawakan topik yang berat-berat ya. Sampai jumpa di video ulasan luar biasa berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.